Shalom, saudara-saudara yang dikasihi Yesus, kita berjumpa kembali di dalam ibadah kebaktian malam di tengah-tengah gereja kita HKBP Bakom, di dalam kesediaan kita mendengar firman Tuhan melalui YouTube HKBP Bakom. Sebelum kita mendengar khotbah di kebaktian malam ini, kita bersekutu di dalam doa. Kita berdoa. Segala puji dan syukur kami ucapkan padamu Tuhan atas kesempatan yang Tuhan berikan kepada kami untuk dengar-dengaran akan firman Tuhan. Kami telah bersedia untuk mendengar Engkau ya Allah. Kami persiapkan hati dan pikiran kami dan berfirmanlah Tuhan, karena kami boleh siap mendengarkannya di dalam nama Yesus Kristus Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus, firman Tuhan terambil dari kitab 1 Samuel 1 ayat 9 sampai 18. Saya bacakan untuk kita demikian firman Tuhan. Pada suatu kali setelah mereka habis makan dan minum di Silo, berdirilah Hana sedang Imam Eli duduk di kursi dekat tiang pintu bait suci Tuhan. Dan dengan hati pedih ia berdoa kepada Tuhan sambil menangis terseduh-seduh. Kemudian bernazarlah ia, katanya, Tuhan semesta alam, jika sungguh-sungguh Engkau memperhatikan sengsara hamba-Mu ini dan mengingat kepadaku dan tidak melupakan hamba-Mu ini, tetapi memberikan kepada hamba-Mu ini seorang laki-laki, maka Aku akan memberikan dia kepada Tuhan untuk seumur hidupnya, dan pisau cukur tidak akan menyentuh kepalanya. Ketika perempuan itu terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan, maka Eli mengamati mulut perempuan itu, dan karena Hana berkata-kata dalam hatinya dan hanya bibirnya saja yang bergerak-gerak, tapi suaranya tidak kedengaran, maka Eli menyangka perempuan itu mabuk. Lalu kata Eli kepadanya, berapa lama lagi engkau berlaku sebagai orang mabuk? Lepaskanlah dirimu daripada mabukmu. Tetapi Hana menjawab, bukan tuanku, aku seorang perempuan yang sangat bersusah hati. Anggur ataupun minuman yang memabukkan tidak kuminum, melainkan aku mencurahkan isi hatiku di hadapan Tuhan. Janganlah anggap hamba-Mu ini seorang perempuan dursila, sebab karena besarnya cemas dan sakit hati, aku berbicara demikian. Jawab Eli, pergilah dengan selamat dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang kau minta daripadanya. Sesudah itu berkatalah perempuan itu, biarlah hamba-Mu ini mendapat belas kasihan daripadamu. Lalu keluarlah perempuan itu, ia mau makan dan mukanya tidak muram lagi. Sedemikian firman Tuhan. Yang berbahagialah mendengar firman Allah serta memeliharanya. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan Yesus, kita akan mulai khotbah ini dengan pertanyaan, apakah doa? Acap kali orang percaya mendefinisikan dengan kata napas orang percaya. Artinya jika orang yang tidak berdoa adalah juga telah mati dan tidak bernapas dalam arti yang lain, bukan secara fisik. Maka sangatlah berarti doa bagi orang percaya atau orang beriman. Sepanjang hidup dan mulai kecil tatkala mampu mengucapkan kata-kata, dia telah ungkapkan doa, sehingga sampai masa tua. Adalah suatu kejanggalan sebenarnya bapak-bapak, khususnya bapak-bapak ya. Di usia produktif, jika diminta berdoa dia menolak. Namun jika diperhatikan, penampilan keterampilannya dalam acara adat sungguh luar biasa. Dia bisa mampu melafalkan upasa umpama bahasa Batak, namun mandek, bisa macet di dalam menyampaikan doa. Oleh sebab itu, pertanyaan kedua, siapakah yang patut berdoa? Atau apakah semua orang bisa berdoa dan bermohon kepada Tuhan? Tentu jawabannya akan berbeda, saudara-saudara.
Kenapa demikian? Khusus di dalam khotbah ini menunjukkan betapa spesifiknya doa orang beriman. Dan kita mau belajar dulu dari Hana yang terus-menerus dan berdoa tidak putus-putusnya bermohon kepada Tuhan dalam doanya. Tentu hal ini bukanlah karena didorong sakit hati akibat tekanan, hinaan, cemoohan dari madunya itu Penina yang masing-masing adalah istri dari Elkana. Bukan hanya sekedar itu. Tapi Hana berdoa dengan penuh keyakinan. Dan ini tentunya berbeda pemahaman seorang Hana dengan seorang Peninai. Karena Penina mempunyai anak yang lahir dari rahimnya, sedangkan Hana belum dikaruniai seorang anak pun. Kini lahir pertanyaan bapak-bapak dan ibu. Apakah karena didorong rasa sakit hatinya kepada Penina sehingga dia gencar berdoa kepada Tuhan agar Tuhan mengabulkan doanya dan Tuhan mau memberi seorang anak yang lahir dari kandungan atau perutnya? Kita ingat apa yang dikatakan Rasul Paulus. Doa orang benar, doa orang beriman jika sungguh-sungguh didoakan akan besar manfaatnya. Apakah yang seperti ini dimaksud dengan topik khotbah ini, saudara-saudara? Atau apakah arti doa itu bagi orang beriman? Jawabannya kita dapat di dalam khotbah kebaktian malam keluarga kini. Yang pertama, kita harus yakini doa yang tidak putus-putusnya dan doa yang sungguh-sungguh. Penjabarannya saudara-saudara adalah pergumulan Hana yang datang kepada Tuhan dengan hati yang pedih sambil menangis terseduh-seduh berdoa kepada Tuhan. Dan itu berarti dengan segala pergumulan hidup dia datang dan sampaikan kepada Tuhan, bukan dengan hati yang layas atau berpura-pura menangis sehingga orang lain hibah dan prihatin. Oh bukan, sehingga menimbulkan kemunafikan. Hana bukanlah orang seperti itu. Dia terus-menerus berdoa di hadapan Tuhan dan doa itu disampaikan dengan hati sehingga bibirnya rasa terus seperti bergerak-gerak komat kamit dan tidak bersuara, ayat 13. Sehingga Imam Eli menilai dan berprasangka buruk dan berkata seperti orang mabuk dan berperilaku seperti orang mabuk, ayat 13-14. Tentu kalau orang mabuk berkata-kata tak karuan, saudara-saudara, tak sadar berucap dan sembarangan barangkali. Tetapi bagi Hana bukanlah seperti itu yang disangka Eli. Bukanlah membela diri dianya. Namun juga dia akan menyangkal perkataan Eli bahwa Hana tidaklah mabuk. Bagaimana mungkin dia mabuk sedangkan minuman yang memabukkan sekalipun tidak pernah diminumnya, ayat 15. Namun dia mengungkapkan apa kepedihan hati. Dia ungkapkan curahan hati serta pergumulan hidup yang dialaminya supaya sama seperti perempuan lain yang dapat melahirkan dan dikaruniakan seorang anak. Hana bersusah hati dan dia mencurahkan isi hatinya kepada Tuhan, ayat 15. Dan waktu berdoa yang begitu panjang dan lama memungkinkan sama seperti sangkaan Eli. Dan kini dia utarakan itu apa yang menjadi penyebabnya, saudara-saudara. Dan jangan pula disangkakan sebagai seorang perempuan yang dursila atau perempuan yang nakal untuk Hana, walaupun sedikit dibungkus dengan sakit hati, ayat 16. Inilah puncak pergumulan iman seorang perempuan, yaitu menangis. Dan menjadi senjata andalan dalam kehidupan seorang perempuan. Sekali lagi menangis dan memohon karena ada tekanan, karena ada penindasan, menangis kala menahan beban, dan itu dilampiaskan dengan mencurahkan air mata, menangis, saudara-saudara. Ternyata benar-benar kata Alkitab tentang doa, yaitu
doa yang terus-menerus tak putus-putus. Tetaplah berdoa dan tak henti-henti. Bertekunlah dalam doa, mintalah dalam doa. Itu yang pertama, saudara-saudara. Yang kedua, isi dan permohonan doa kita tentu tidaklah sama. Apa isi doa seseorang dengan yang lainnya, bukan? Dan bahkan permohonan disampaikan berbeda, seturut dengan pergumulan dan persoalan yang dihadapi orang yang berdoa. Hana, seorang perempuan, memohon dan berkata bahwa kiranya Tuhan tidak melupakan dia dan kiranya Tuhan memberikan berkat. Itu seorang anak laki-laki. Di samping permohonan yang disampaikannya juga ada nazar, janji. Dan ini disampaikan kepada Tuhan dengan berkata, kelak akan dikembalikan, diberikan kepada Tuhan seumur hidupnya dan tidak akan pernah bercukur rambut walau itu sudah panjang. Apa artinya ini? Hana rela akan memberi anaknya untuk menjadi pelayan abdi Tuhan. Hana rela bahwa anak yang akan dilahirkannya akan menjadi atau dipakai Tuhan menjadi hambanya dalam pelayanan pemberitaan firman. Saudara-saudara yang dikasihi Yesus, dan itu jelas nyata dalam perjalanan kehidupan anaknya bernama Samuel. Dia menjadi hakim terakhir dan dari daftar para hakim dalam perjanjian lama, dan juga dia adalah sekaligus seorang nabi. Saudara-saudara, itulah isi doa. Apakah isi doa dan permohonan doamu kepada Tuhan? Ini menjadi pertanyaan kepada saudara-saudara. Kita mengingat apa yang dikatakan Yesus, mintalah akan diberikan, dan ketuklah maka akan dikabulkan. Tapi kita juga meyakini saudara-saudara dalam doa ada jawaban dari Tuhan. Bahwa Tuhan yang lebih tahu apa yang kita butuhkan dengan tidak mendahului rencana dari Tuhan. Yaitu jawaban doa ada yang dikabulkan cepat, ada pula doa yang lambat mendapat jawaban, dan doa ada yang tidak terkabul sekalipun jauh dari perkiraan, karena waktu adalah kepunyaan Tuhan. Dan kita harus sabar menunggu apa yang mau dikatakan Tuhan terhadap kita, itulah doa. Namun sekali-kali jangan berjanji saudara-saudara di dalam nazar janji doamu. Karena satu waktu bisa bergeser dan tidak terpenuhi. Ini menjadi bumerang bagi orang yang berdoa. Kalau aku berhasil akan memberikan ini, kalau aku begini, aku begono, dan semua akan dikerarkan dalam janji nazar. Ternyata kedepannya setelah berhasil lupa. Sama seperti lupa kacang pada kulitnya. Lupa daratan dan lupa lautan barangkali ya saudara-saudara. Hati-hati. Kita boleh berjanji dalam doa kita, tetapi bayar itu, karena janji adalah hutang. Itu sebabnya pemazmur berkata, bayarlah nazarmu, janjimu kepada Tuhan dan penuhilah. Itu harus. Oleh sebab itu saudara-saudara, janji kita kepada Tuhan hanya sebatas kita bermohon dan melakukan apa yang Dia kehendaki, itu saja janji kita. Jangan berlebihan saudara-saudara. Yang ketiga, buah dari orang yang berdoa. Saudara-saudara, bagi orang yang berdoa tidaklah hanya sampai sebatas menyampaikan permohonan, bukan. Kemudian dia tinggalkan atau jawaban atau tidak dijawab doanya itu soalnya dia telah sampaikan. Bukan seperti itu saudara-saudara. Bukan seperti gampangnya kita berkata demikian. Bagi Hana dan juga bagi Imam Eli, kita mau lihat apa aksi setelah berdoa. Eli memberikan harapan dan akhirnya Hana pergi dengan muka berseri. Apa artinya ini? Bahwa dalam diri Hana ada pengharapan, ada keyakinan bahwa Tuhan akan memberikan jawaban. Karena dia merasa itu adalah Eli sebagai hamba Tuhan. Dan dia yakini kalau Imam Eli berkata itu adalah juga firman Allah.
Sehingga Eli berkata, pergilah dengan selamat dan Allah Israel akan memberikan kepadamu apa yang engkau minta daripadanya. Ini luar biasa, seorang imam boleh berkata demikian dengan penuh keyakinan, karena seorang imam dalam perjanjian lama atau bahkan imam dalam perjanjian baru atau imam dalam zaman-zaman sekarang sebenarnya menyampaikan apa yang dikatakan Tuhan dengan penuh pergumulan. Tidak segampang hanya mengucap sebatas itu, tidak. Kalau seorang imam di zaman sekarang ini memberikan pengharapan itu sungguh dengan penuh keinginan dan doa yang dipergumulkan, pasti Tuhan akan mewujudkannya. Yang perlu apa setelah doa? Apa yang harus dilakukan? Hana berkata, biarlah hambamu ini mendapat belas kasihan daripadamu. Artinya, Hana percaya kepada Eli, karena Eli adalah suruhan Allah yang akan mengabulkan permintaannya. Inilah makna buah dari doa orang beriman. Apalagi PA ini atau bahkan kebaktian malam pun di mana di gereja kita, dalam konteks kehidupan kita orang yang beriman, khususnya di kalangan jemaat yang perempuan. Bukan hanya perempuan barangkali, tapi juga semua lelaki. Bahwa kita diajak berdoalah dengan sungguh. Karena apa? Baik bapak, ibu, muda-mudi adalah orang yang beriman kepada Yesus. Dialah juru selamat kita. Mintalah dan berdoalah sebagai wujud pasti orang yang beriman. Tuhan pasti memberikan yang terbaik. Amin, kita berdoa. Terima kasih ya Yesus atas firman-Mu yang menyapa kami untuk selalu berdoa dan bermohon dengan belas kasihan Tuhan. Pengalaman Hana bisa kami petik dalam kebaktian malam di tengah-tengah keluarga dan bahkan di gerejamu, siapapun yang bermohon dengan kesungguhan hati, dengan kesungguhan datang, atau jika bahkan boleh menangis akibat pergumulan yang begitu dalamnya dirasakan seseorang di dalam menyampaikan doanya. Dan Tuhan memberi kesempatan bagi orang beriman, bagi orang percaya. Dan jawaban itu adalah seturut kehendak-Mu Bapa, yang berharga bermakna bagaimana kami sebagai orang-orang yang penuh doa untuk boleh melakukannya, karena sama seperti dia katakan saudara-saudara kami yang lain, berdoa dan bekerja. Tidak cukup hanya berdoa tanpa melakukan apa yang Tuhan kehendaki, dan itu akan sia-sia, nihil belaka. Terima kasih atas firman-Mu, sehingga kami semakin diajari untuk turut berdoa apapun yang kami mohonkan hanya di dalam nama Yesus. Dan Tuhan telah mengajar para murid dan kami juga boleh belajar untuk bermohon berdoa kepadamu ya Tuhan. Terima kasih ya Allah Bapa, Anak dan Roh Kudus. Dengar sempurnakan doa kami yang kami alaskan hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan dan Juru Selamat kami. Amin.